Oke, selamat siang, selamat bergabung kembali di Galasta Universal Podcast atau GES. Kita sekarang ada di episode ke-9 ya, luar biasa sekali. Dan kita bertemu kembali dengan saya lagi, dengan Oktina Utami. Dan kali ini episode kita agak lain ya, karena kita kedatangan tamu yang cukup hangat. Hangat ya, karena pasti semua sudah kenal beliau siapa ya. Beliau adalah sahabat saya, Ibu Sulastri SPD, yang juga merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sentolo. Dan pastinya guru favorit kita semua ya kan. Selamat siang, Jeng. Selamat siang, Mbak Okti. Iya. Terima kasih undangannya di GES ya. Oke, jadi Bu Lastri memang baru pertama kali ya guys di GES ini, jadi mungkin agak grogi, tapi kita santai saja kok Bu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah. Oke. Di hari yang berbahagia ini kita akan juga menggali banyak hal dari Bu Lastri, karena Bu Lastri ini merupakan salah satu inspirasi saya. Terima kasih. Terutama dalam hal literasi ya Bu ya. Oke, ya. Jadi beliau sekaligus juga merupakan seorang penulis ya. Jadi Bu Lastri ini tidak hanya guru bahasa Indonesia, tetapi juga nyambi produktif di bidang penulisan. Nah, ini di depan kita sudah ada beberapa buku karya Bu Lastri, betul? Betul ya. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Di era digital seperti ini, Bu Lastri masih konsisten untuk memproduksi buku-buku dengan cetakan seperti ini yang pastinya tidak akan lekang termakan zaman ya Bu. Nah, kita coba, jadi kita hari ini ngomongin bukunya Bu Lastri aja atau gimana? Mungkin juga ada tambahan lagi ya, karena saya tidak hanya buku saja, tapi saya juga berusaha untuk menulis IC ya, IC terutama tentang kearifan lokal ya, kearifan lokal tentang cerita yang ada di sekitar lingkungan kita, terutama di wilayah Kulon Progo juga. Jadi tidak hanya buku saja. Dan buku pun itu bervariasi ya, karena saya dulu kuliahnya itu di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra. Jadi saya akan berusaha membuat karya sesuai bidang saya begitu, dan alhamdulillah cita-cita saya tercapai dengan meluangkan waktu. Ketika saya punya waktu senggang begitu, saya memang sempatkan untuk menulis, dan saya memang punya cita-cita saya harus punya karya gitu ya. Saya harus punya karya, paling tidak untuk diri saya sendiri ya, syukur-syukur bisa bermanfaat untuk anak didik saya dan untuk orang lain begitu. Iya, menarik ini karena sebenarnya mungkin nggak cuma saya ya Bu, ini kita sekalian curhat aja. Saya tuh juga dulu pernah punya keinginan menjadi penulis gitu kan, dan pastinya mungkin sebagian besar orang yang pernah membaca buku favoritnya itu pasti pernah ada bayangan, keren juga nih kalau saya bisa jadi penulis seperti ini gitu kan. Membaca alur cerita itu kayaknya merupakan hal yang mudah untuk diikuti. Betul, ya. Tapi nanti kalau udah dihadapkan dengan kertas, atau kalau sekarang file ya di komputer gitu, macet itu tangan. Di keyboard itu paling 1-2 kalimat selesai. Nah, itu caranya gimana sih supaya kita bisa ngalir terus nanti kalau misalnya pun ngalir dibaca kembali, kok kayak gini sih isinya. Betul, ya. Nggak kadang-kadang terus mencelat kemana-mana, nggak sesuai dengan yang tadinya mau saya omongin seperti itu gimana sih caranya? Gini ya, mungkin saya perlu menyampaikan apa sih yang harus dilakukan kalau sebagai penulis ya, mungkin terutama penulis pemula ya. Pertama kita harus punya niat ya, memang kita harus niat. Kemudian di samping niat, tapi kita juga harus punya ilmunya juga sih ya, karena karya saya itu kan diantaranya ada antologi puisi, ada antologi cerpen, dan ini akan saya juga baru proses membuat
sejenis cerita, tapi nanti bentuknya saya usahakan bentuknya komik digital begitu ya. Ya, jadi punya niat yang pertama, yang kedua kita juga harus tahu kalau orang buat puisi itu apa sih, teorinya seperti apa sih gitu ya. Jadi tidak asal nulis saja. Membuat cerita juga seperti itu. Ya, kita harus tahu teorinya. Membuat cerita itu harus tahu ya, bentuknya prosa atau mau puisi atau mau drama itu kan ada teorinya. Jadi jangan asal begitu. Itu yang kedua. Kemudian kita memang harus meluangkan waktu, benar-benar meluangkan waktu, karena tulisan saya ini lebih dominan ke sastra, jadi memang kita harus membangkitkan imajinasi kita. Jadi mengeksplorasi imajinasi kita biar kita itu istilahnya masuk ke dunianya. Kalau kita mau membuat cerita gitu ya, membuat cerpen anak-anak, kita ya harus masuk ke dunia bahasanya anak-anak, ke pola pikirnya anak-anak. Jadi jangan sampai kalau kita misalnya membuat cerita untuk anak-anak kok bahasanya itu untuk dewasa, kosakata atau diksinya itu yang berat-berat, otomatis kan ceritanya untuk anak tetapi malah tidak sampai ke tujuannya begitu ya. Demikian juga dengan puisi. Dengan puisi itu kan kalau kita mau menulis puisi itu harus kita punya inspirasi ya. Kadang inspirasi itu didapat dengan tidak disangka-sangka kan. Mungkin ketika kita traveling atau ketika kita di kamar baru sendiri gitu ya, kita bisa berimajinasi gitu ya, kemudian kita tuangkan dalam tulisan-tulisan, dan tentunya juga itu tidak sekali jadi ya, perlu kita edit ya, perlu kita revisi, entah itu dari segi pilihan katanya atau secara gramatikalnya, itu memang perlu kita istilahnya diulang-ulang lagi lah. Jadi mungkin satu puisi itu bisa kita butuh waktu 1 hari begitu ya. Tapi ketika imajinasi kita itu sedang mengalir, sedang mood begitu ya, itu bisa satu puisi itu 1 jam nggak nyampe itu bisa. Jadi ada beberapa puisi saya itu memang ada yang bikinnya itu sampai satu puisi itu 1 minggu baru jadi. Tapi ada juga 1 hari itu saya bisa membuat 2 atau 3 puisi begitu. Jadi itu tadi kita memang harus punya imajinasi ya, kita berimajinasi. Istilahnya ya kita punya imajinasi yang tinggi begitu ya. Halu gitu. Ini puisinya ya Bu ya, antologi puisi Kembara ini ya. Ini ada berapa puisi Bu dalamnya Bu? Ada 51. Wah, 51 puisi ya. Saya tuh kalau soal puisi ya, mungkin teman-teman juga sama. Kalau cerpen atau mungkin prosa lah istilahnya, prosa ya Bu, itu mungkin semua orang mungkin bisa ya nulis walaupun tidak sesuai dengan kaidah, mungkin ya kaidahnya kita nggak tahu betul atau salah. Tapi kalau puisi saya sendiri tuh secara pribadi saya nggak ada bayangan sih cara membuat puisi itu sebenarnya gimana kok orang bisa bikin puisi itu sebenarnya gimana sih Bu? Bedanya apa dengan karya lain, dengan prosa gitu? Yang jelas puisi itu kan istilahnya itu pengalaman batin kita, yang kemudian kita tuangkan dalam kata-kata, yang kata-kata itu juga harus menarik, harus indah ya. Jadi bahasa puisi itu indah, jadi bukan kalimat ya. Kalau kalimat itu memang kita gunakan untuk cerita ya, tetapi kalau puisi itu kita banyak menggunakan kata-kata figuratif ya, kata-kata konotasi begitu. Jadi satu kata itu memiliki banyak makna. Jadi mungkin saya punya sebuah puisi itu untuk ketika saya maknai ini loh maknanya, tetapi belum tentu sama dengan yang dimaknai orang lain, karena memang bahasa puisi itu bisa artinya ganda ya, bermakna ganda begitu. Itu ya. Jadi istilahnya yang kita lakukan yaitu tadi dari pengalaman batin kita tuangkan ya, tetapi bahasanya harus indah, harus memiliki banyak makna gitu. Berarti intinya kita nggak ada beban untuk yang pesan kita tuh sampai atau tidak ke pembaca. Kalau puisi itu nggak penting ya Bu ya, maksudnya yang penting bahasa kita indah, kemudian kita mengekspresikan
batin kita gitu kan. Karena kalau misalnya kita menulis cerita misalnya itu kan kadang-kadang saya sendiri pernah menulis walaupun tulisan saya itu sifatnya masih yang kayak artikel jurnalistik seperti itu ada keinginan untuk gimana caranya pembaca itu paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi buat bahasa misalnya semudah mungkin atau sesuai dengan nanti pembaca kita segmennya siapa. Kalau puisi berarti tidak ya, kita pokoknya tidak ada beban untuk itu gitu ya. Sebenarnya puisi yang saya buat itu juga punya tujuan, Mbak Uti, jadi punya tujuan karena yang namanya tulisan itu tentunya yang menulis itu punya misi gitu ya. Pertama untuk rekreasi ya, jadi untuk menghibur para pembaca ya. Kemudian juga bisa memberikan edukasi karena di dalamnya juga terdapat nilai-nilai walaupun di dalam bahasa puisi tadi banyak makna gitu ya, banyak makna. Tetapi kan tentunya di situ memang ada maksud tertentu ya, satu apa ya istilahnya yang dimaksudkan makna yang sebenarnya itu apa sih begitu ya. Ya karena bahasa puisi ada makna yang sebenarnya dan makna yang tidak sebenarnya kan. Jadi ada tujuan edukatifnya melalui nilai-nilai, ada rekreatifnya begitu. Jadi selain menghibur juga mendidik lah ya melalui nilai-nilai yang disampaikan melalui puisi tersebut maupun cerita. Oke. Itu kalau yang buku Kembara. Kalau yang ini Bu, ini buku cerita tadi anak-anak yang Bu Lastri cerita itu ya. Antologi Si Burung Pak Hantu. Tito Si Burung Hantu begini ya. Mbak Uti, saya cerita sedikit tentang latar belakang saya menulis ini ya. Oke. Saat ini itu kelestarian alam terutama binatang itu kan sudah semakin apa ya istilahnya memprihatinkan lah keberadaannya. Banyak pemburu yang tidak bertanggung jawab ya, padahal salah satunya ini Pak Tito ini adalah burung hantu. Itu kan nama latinnya ada apa, Tito alba itu ya, Tito alba. Oh ya, itu dari Tito alba, makanya saya berikan namanya Tito gitu ya. Gitu. Okay. Burung hantu itu Tito alba. Nah, keberadaan burung hantu ini kan sangat bermanfaat buat para petani terutama ya, para petani untuk ikut menghalau atau menangkap hama seperti tikus, serangga begitu ya. Dengan banyaknya pemburu yang suka memburu binatang terutama burung Tito alba ini atau burung hantu ini, otomatis akan membuat istilahnya burung hantu ini kan jadi jumlah populasinya bisa menurun. Dan nantinya kalau burung hantu ini jumlahnya menurun, minim begitu kan, otomatis para petani itu juga akan mendapat banyak gangguan dari hama buat tanamannya. Jadi saya memberikan edukasi kepada terutama anak-anak, karena ini ditujukan pada anak, biar mereka itu mencintai binatang ya, semua binatang begitu. Kalau segmennya ini berarti untuk anak umur berapa Bu? Itu untuk anak-anak SD gitu ya. Jadi yang udah ngerti konsep tujuan dari tadi kampanye Bu Lastri soal kelestarian alam. Iya itu betul ya. Dan itu saya juga termasuk memang pecinta lingkungan ya. Pecinta lingkungan, di situ memang isinya binatang ya, binatang-binatang yang bermanfaat bagi manusia gitu ya. Oke, ini cukup bermanfaat ya teman-teman, pembicaraan kita hari ini. Mungkin tapi kita nggak bisa ngomongin ini secara terus-terusan di sini ya Bu, karena nanti saya akan punya banyak sekali pertanyaan terkait ini, karena saya juga termasuk seorang yang sangat antusias dalam hal penulisan, cuma kurang bisa memanage waktu mungkin ya. Jadi cuman sebatas angan-angan dan belum bisa produktif sama mungkin sekali. Lain waktu ya, lain waktu bisa. Mungkin ada tips singkat dari Bu Lastri untuk teman-teman pemirsa yang menyaksikan ini, kira-kira yang punya pemikiran sama dengan saya, ada keinginan, ada konsep-konsep dalam pikirannya, tetapi selama ini belum bisa memproduksi satupun karya gitu ya, supaya bisa segera tereksekusi dan menjadi paling tidak sebuah karya yang menjadi masterpiece nantinya. Gitu. Ya kalau saya begini ya, kalau kita memang ingin membuat karya itu harus punya niat gitulah. Ya
punya niat, kemudian nanti untuk teorinya kan ada teorinya ya, tidak betul. asal gitu ya, sambil jalan dipelajari, memang harus dipelajari gitu ya. Dan meluangkan waktu yang jelas. Itu yang sulit. Ketika kita senggang gitu, kita bisa coret-coret. Bisa coret-coret bawa kertas atau pakai HP itu ya. Biasanya saya seperti itu, pakai HP, nulis di HP itu, terus nanti saya salin di di komputer gitu. Niat. Betul. Niat. Jadi asal ada niat, ya nanti otomatis manajemen waktu itu akan mengikuti. Betul ya. Dan ini kok ternyata sekali kita membuat karya itu ternyata mau terus begitu ya, nagih begitu betul. ya. Ada atau tidak adanya uang di dalamnya Ibu ya, itu faktor kesekian ya. Jadi saya ini loh Mbak Okti, ada 2 buku 2023 ini ada 2 buku saya hasilkan. Luar biasa. Ya. Cerita pendek, antologi cerita pendek sama kumpulan puisi Nyi Ageng Serang ini. Ya, jadi oke. Dan ini baru jalan tadi ya, jalan membuat komik digital. Nanti saya kerjasama dengan anak-anak yang pinter bikin IT-nya ya. IT-nya ya, karena saya tidak bisa gambar gitu. Bulastri kontennya penting ya. Begitu, betul. Oke, kira-kira mungkin itu saja untuk hari ini terkait dengan prestasi ya, istilahnya prestasi Bulastri dalam hal literasi ini, dan karyanya yang sangat produktif. Karena terus terang mungkin dari kalangan teman-teman Bapak Ibu guru saja mungkin belum banyak yang tahu karya-karyanya Bulastri gitu loh. Jadi mudah-mudahan dari ini, forum ini, kita bisa sedikit mengkampanyekan kegiatan penulisan ini supaya lebih ramai lagi ya, meramaikan prestasi-prestasi di Galasta tercinta. Bisa saya kenalkan Mbak Okti? Oh silahkan, maaf tadi baru sekilas ya. Ya, akan saya kenalkan ya. Buku saya ini ada 3, nanti baru mau jalan itu tadi ya. Yang pertama adalah Kembara. Ini sudah ada di perpustakaan Galasta ya, Kembara. Ini sebenarnya adalah saya menyampaikan pesan kepada anak-anak muda, terutama pada siswa-siswa saya ya, bahwa menjadi seorang generasi penerus bangsa ini memang harus gigih dari awal, jangan malas ya. Kalian harus mencari ilmu ya, mencari ilmu setinggi mungkin ya, menjadi orang sukses itu harapannya. Itu kemudian yang kedua itu Nyi Ageng Serang. Ini buku saya yang kedua, itu Nyi Ageng Serang. Ini adalah kekaguman saya pada sosok pejuang Nyi Ageng Serang yang sekarang namanya itu menjadi monumennya. Di sini ada rumah sakit Nyi Ageng Serang atau NAS yang ada di sebelah sekolah kita. Nah, di sini ada beberapa memang cerita ya, puisi tetapi mengandung cerita begitu, mengandung ceritanya Nyi Ageng Serang, dan ada juga tentang kepahlawanan begitu ya, kepahlawanan itu ada di sini ya. Ada Jenderal Sudirman juga ya, tapi saya covernya memang saya pilih Nyi Ageng Serang ya, sebagai pahlawan yang ada di sekitar kita ya. Kemudian yang ketiga ya, ini yang buku cerpen, kumpulan antologi cerpen anak-anak Pak Tito si Burung Hantu. Ini inspirasi saya adalah betapa pentingnya yang namanya burung hantu itu untuk membantu para petani ya, agar produksi pertaniannya itu menjadi baik tanpa membasmi hama itu dengan zat-zat kimia, tetapi bisa menggunakan binatang seperti burung hantu begitu Mbak. Mungkin nanti pemirsa bisa membaca buku saya di perpustakaan Galasta ya. Di perpustakaan ruangan perpustakaan ya, atau di perpustakaan Galasta digital ya, di Lensa Galasta. Oke, itu tentang buku-buku Bulastri dan semangat untuk menulis atau literasinya. Nah, sekarang kita ada satu lagi hal yang ingin saya tanyakan ke Bulastri, mungkin ini di luar
ini ya Bu ya, di luar topik kita, yaitu kaitannya dengan event kita yang paling dekat, yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, yaitu kita sudah masuk bulan Agustus, berarti ini sudah mendekati September, di mana September itu ada event besar ya di sekolah kita, yaitu hari ulang tahun SMA Negeri 1 Sentolo, dan biasanya kita laksanakan dengan konsep PSB atau Pekan Seni Budaya. Nah, kebetulan untuk tahun ini ketua panitia besarnya adalah Ibu Sulastri juga. Jadi untuk event ini sekalian kita akan wawancara Bu Lastri tentang pelaksanaan PSB itu. Tapi sebelumnya teman-teman, selain kepanitiaan besar Bapak Ibu guru, kita juga ada panitia dari OSIS ya, karena memang PSB ini yang bekerja terutama malah justru teman-teman dari OSIS ya. Nah, untuk panitia besar dari OSIS kita akan undangkan Sasero Yoga ya, Mas Sasero dari kelas 12 IPA 1 mungkin bisa bergabung di sini. Oke, ini adalah Sasero Yoga Nugraha dari 12 IPA 1 ya, Yoga. Iya, oke. Jadi Sasero ini untuk tahun ini 2 tahun berturut-turut ya. Benar, kamu menjabat sebagai ketua panitia Pekan Seni Budaya dalam rangka hari ulang tahun SMA Negeri 1 Sentolo. Keren sekali ya. Jabatannya tidak tergantikan. Nah, baik, berarti ini kita akan sedikit iklan ya, mengiklankan, mempromosikan sebenarnya kegiatan besok itu seperti apa. Siapa dulu nih yang mau menyampaikan? Bu Lastri dulu atau Sasero dulu ya? Saya dulu nggak apa-apa. Oh ya, jadi mungkin pertanyaan saya pertama, karena ini event tahunan ya, dari tahun ke tahun ada. Kira-kira untuk tahun ini temanya atau konsepnya ada yang berbeda nggak dari tahun sebelumnya? Konsepnya seperti apa? Kalau konsep itu seperti tahun kemarin, Bu. Oh, masih sama. Oke. Iya. Dari lomba juga masih sama, terus acaranya juga masih sama, ada band juga. Gitu. Terus yang puncak acara itu ada upacara juga. Oke, jadi tetap masih sama ya, istilahnya elemen-elemen di dalam kegiatannya. Benar masih sama. Oke. Kalau Bu Lastri mungkin paham ya arti dari tema tahun ini itu apa, PSB tahun ini itu apa. Kemarin kan kayaknya kita sudah mendengar tagline-nya, tapi banyak teman-teman yang mungkin belum paham itu sebenarnya maknanya apa. Kan Bu Lastri juga guru bahasa, jadi pasti bisa menjelaskan gitu. Terima kasih Mbak Putih. Tema PSB kita kali ini adalah budaya Yogyakarta. Benar, Bu. Ya, Mas Sasero ya. Di situ kita menggunakan logo Tugu. Iya, benar. Ya, Tugu Yogyakarta. Berarti ya, itu untuk melambangkan budaya Yogyakarta. Artinya apa sih? Nah, Tugu, lambangnya Tugu itu, ya, Tugu itu lambangnya kekuatan ya, kekuatan dari beberapa unsur. Kalau di sekolah kita itu ada unsur guru, ada unsur siswa ya, ada karyawan dan yang lainnya. Yang kita bisa bekerja bersama, nanti kita bisa sukses bersama. Oke. Kalau tagline-nya apa sih kemarin Bu atau Sasero? Saya agak lupa ya. Itu kayaknya ya, soalnya kita pakai bahasa Jawa ya kalau nggak salah. Benar, ya. Bu. Karena tahun-tahun sebelumnya kan kita sekali ada yang pakai bahasa Inggris, pernah pakai bahasa Indonesia. Nah, tahun ini karena budaya Yogyakarta, tagline-nya pun kita menggunakan bahasa Jawa. Apa tagline-nya? Nah, Ayudhya itu adalah Angesti Budi Hemayu Hayuning Budaya. Oh, itu artinya apa itu? Gak sulit ya. Arti dari Ayudhya itu melambangkan kelestarian budaya di Yogyakarta, Bu. Oh gitu, oke. Ya, itu berarti secara konsep ya otomatis nanti isi dari kegiatan itu juga syarat dengan unsur budaya Yogyakarta. Oke. Mungkin bisa sedikit dijelaskan rundown-nya, Sasero. Jadi kan kayak mungkin pemirsa yang di sini perlu tahu sebenarnya nanti kegiatan yang meramaikan Pekan Seni Budaya ini apa saja. Ya, baik, saya akan menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pekan Seni Budaya tahun ini. Nah, di hari Selasa tepatnya tanggal 29 Agustus itu akan ada CCBC, Bu. Itu cerdas cermat bahasa Jawa. Oke. Nah, terus ada speech contest. Baik, terus yang hari Rabu tanggal 30 Agustus itu ada kaki 3.
Oh, lomba itu ya, permainan tradisional ya. Benar sekali, Bu. Sikil iya. gadok itu bukan? Iya. Oh, sikil gadok, Iya. iya. Terus ada ngelarak belarak. Yang hari Kamis tanggal 31 Agustus itu ada jalan sehat, bazar dan donor darah. Oke, ya. Lanjut hari Nah, hari Sabtu ini, Bu. Jumatnya. Oh iya. Ya, hari Jumat. Nah, hari Jumat itu tanggal 1 September ada gebiar budaya. Nah, itu mementaskan pentas-pentas seni dari anak-anak SMA, Bu, itu. Oh, berarti dari semua kelas ya, Benar perwakilan sekali. ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Iya. Nah, terus ada pentas seni itu Oke. dari P5. Oh itu. iya ya. AP5 ya, nanti Bu Lastri bisa sedikit menjelaskan. Tadi Iya. lupa kita sebutkan Iya. karena PSB tahun ini agak sedikit beda, ada tambahan Ya, unsur. karena ada sisipan. Ya, apa itu P5 nanti kita jelaskan juga. Yuk lanjut Hasiro. Nah, terus ini Bu yang hari Sabtu ini ada band yang akan mengisi kemeriahan di PSB tahun ini. Oke, Nah. siapa aja tuh? Mungkin gue starnya itu saya sebutkan di belakang aja ya biar Oh, gitu. sedikit kepo gitu para Ya. penonton itu. Biar nanti surprise ya. Iya, benar Kalau sekali. misalnya memang pengen tahu kan nanti bisa melihat pamflet yang sudah disebar. Nah, iya bisa ya. cek di Galasta SHS. Nah, itu galasta.shs. Iya, benar. Oke. Itu open gate atau tidak? Iya, Bu, open gate. Oke, berarti siapa saja yang berminat bisa untuk bergabung tapi dengan membeli Membeli tiket. ya, Iya. otomatis ya. Oke. Nah, itu bisa didapatkan di mana atau diakses di mana? Nah, untuk pembelian tiket itu bisa lewat online, Bu. Itu lewat Artatik. Nah, Oh, ya. untuk linknya itu bisa dicek di pamflet IG Iya. galasta.shs. Oke, nanti di description box di video ini juga akan kita cantumkan juga ya. Benar, Bu. Link untuk informasi lebih lanjut tentang detail acara dan juga pembelian tiketnya. Nggih. Oke. Kemudian itu hari Sabtu ya. Iya. Nah, terus puncak acaranya berarti puncak ulang tahunnya kan kita sebenarnya ulang tahunnya tanggal 3 September ya, Bu. Ya, pas Tapi hari karena 3 September itu kebetulan jatuh hari Minggu, jadi untuk puncak acaranya kita ambil yang hari Seninnya tanggal 4 September. Oke, nah 4 September itu kegiatannya ada apa? Secara garis besar. Seperti yang tahun kemarin, Bu. Itu ada upacara peringatan HUT SMA, terus ada pepanggih temanten. Nah, ini juga tadi kayaknya ada hubungannya dengan P5 tadi Iya, ya. benar sekali, Oke, nanti Bu. Bu Lastri akan menjelaskan terus. Terus ada lomba tumpengan dan kenduri. Oh iya. Oke, itu untuk rundown-nya ya. Ya. Oke, ya. Terima kasih Sasiro. Nah, sekarang kita akan mengklarifikasi tadi tuh Bu tentang tambahan atau sisipan kegiatan P5 di tengah-tengah PSB kita ini tahun ini itu sebenarnya apa? Ya. Terima kasih Mbak Ukti, akan sedikit saya jelaskan ya. Karena kita itu sudah menggunakan kurikulum merdeka ya, dan di sana ada penguatan profil pelajar Pancasila itu kita yang kelas 10 itu mengangkat tentang kearifan lokal nanti, kemudian yang di kelas 11 itu mengangkat tentang keragaman Bhinneka Tunggal Ika. budaya atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di hari Jumat itu nanti untuk kelas 11 itu akan menampilkan keragaman budaya, baik itu dari busana, dari makanannya ya, kemudian dari bahasanya, dari tarian begitu. Kemudian ada rumah, bentuk rumah ya, nanti akan dituangkan dalam bentuk maket begitu. Nanti akan disampaikan di hari Jumat ya. Beserta juga kelas 12 akan menampilkan seni ya, entah nanti tarian atau nyanyi begitu ya. Dan nanti untuk yang kelas 10 itu nanti akan ditampilkan di hari Senin ya, panggih manten itu yang panggih ya. temanten tadi ya, itu panggih, apa sebenarnya Bu? Ya. Kayaknya agak lain begini. Kadang anak-anak zaman sekarang itu kan taunya kalau manten itu ya
modelnya model modern, sudah modern ya kan. Yang zaman dulu, yang model zaman dulu itu sudah pada dilupakan karena mungkin anggapannya kuno atau bagaimana ya. Padahal itu adalah budaya asli kita, budaya asli Yogyakarta. Nah, nanti di hari Senin itu sehabis upacara begitu, itu nanti akan ada panggih manten. Dan itu nanti lengkap Pak Okti, ya lengkap di situ. Di hari Minggu itu sudah persiapan membuat apa namanya dekor, ya dekor, kemudian pasang apa itu GTP gitu ya, yang dikasih daun-daun kelapa itu janur itu loh ya, itu saya nanti hari Jumat kalau ya. Ceritanya saya Ya seperti itu, mungkin juga mau bikin kembar mayang juga. Nah itu nanti di hari Senin dan nanti diakhiri dengan kenduri. Begitu. Jadi memang kita di sekolah kita itu akan mengangkat budaya itu, ya, keragaman budaya, keanekaragaman, Bhinneka Tunggal Ikaan itu ya, dengan berbagai jenisnya, ya makanan, ya tarian, ya bahasa begitu ya. Ada bentuk-bentuk rumah yang nanti akan dikemas di hari Jumat itu. Berarti itu penampilan yang pensi perwakilan kelas itu kelas 11-nya P5 itu berarti ya Bu ya? Iya betul, P5. Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Oke, sedangkan yang kelas 12 berarti nanti mungkin pentas seni atau penampilan bebas mungkin ya. Iya. Oke. Yang kelas 10 tadi berarti pemerannya juga kelas 10 semua itu Bu. Iya. Yang jadi manten, yang jadi orang tua dan sebagainya. Betul ya. Oke, menarik nanti, sekali. Pokoknya iya lengkap lah. Ada orang tua, ada patah, ya, ada mantennya. Begitu, ada kembar mayangnya juga itu nanti kan ada upacaranya di situ ya. Betul. Nah ini berarti teman-teman nanti tunggu tayangan kita juga ya betul. Di tanggal mulai tanggal 1 berarti ya, kemungkinan mulai tanggal 1, kemudian tanggal 2 dan tanggal 4 kan ya. Konser itu ya. Betul. Konsernya tanggal 2 ya? Ya, konsernya tanggal 2 hari Sabtu. Ya. Cukup menarik untuk tahun ini, walaupun secara konsep sama tetapi ada banyak sisipan-sisipan yang lain sesuai dengan tema tahun ini. Oke. Terakhir mungkin Sasiro bisa menambahkan pesan untuk teman-teman yang terutama di kelas-kelas ini sekarang yang menyaksikan acara ini, apa yang perlu disiapkan untuk menyambut terutama Gebyar Budaya besok ketika hari H itu. Baik Bu, semoga nanti teman-teman bisa menikmati acara Pekan Seni Budaya ini dengan senang hati, dan persiapkanlah buat lomba-lomba yang akan dilaksanakan nanti. Berarti latihan, kemudian benar Bu, pembagian tugas ya. Dan itu pun di lomba itu ada hadiahnya juga Bu. Ada hadiahnya juga. Oke, sudah disiapkan juga oleh teman-teman OSIS ya. Ya oke. Ya mungkin itu saja Bu Lastri, ada tambahan? Nambah sedikit masih Mbak Okti ya. Silahkan. Karena ini adalah pekerjaan besar ya, pekerjaan besar dan membutuhkan banyak yang dilibatkan, pihak-pihak yang dilibatkan, maka saya minta nanti antara guru dan panitia dari guru dan juga dari OSIS itu bisa kerjasama gitu. Karena siap. Bagaimanapun juga, walaupun ini yang merancang kemarin itu anak-anak, tapi orang tua, guru, karyawan itu mendampingi. Jadi biar nanti acaranya bisa sukses. Yang penting semuanya bersinergi supaya hasilnya lancar dan sesuai dengan target ya. Dan teman-teman yang tidak bisa datang secara langsung, mungkin alumni atau mungkin pemirsa yang lain, tetap bisa menyaksikan melalui kanal YouTube kita di SMA Negeri 1 Sentolo. Oke, kita tidak terasa sudah hampir 30 menit dan sudah di akhir acara. Terima kasih sekali untuk kehadirannya Bu Lastri, Sasero, sudah memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai Pekan Seni Budaya, dan juga tadi Bu Lastri sudah menyampaikan dan berbagi pengalaman menulisnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir juga. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyebutan di beberapa bagian. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan jangan lupa untuk
subscribe, like, share, dan juga menambahkan komentar jika ingin menanyakan 1-2 hal. Dan juga sekali lagi tadi untuk detail informasi tentang kegiatan kita akan kita sampaikan di deskripsi box di video ini. Terima kasih. Saya Oktina Utami. Kita kembali lagi di episode berikutnya nanti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.